Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa oleh ibunya ke ruang UGD. Tiba-tiba pasien mengalami henti nafas dan henti jantung. Perawat memakai alat pelindung diri, kemudian mengecek respon pasien, dan mengaktifkan sistem emergensi. Manakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? A. Mengecek nadi karotis pasien. B. Memberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. C. Melakukan kompresi jantung sebanyak 30 kali. D. Membuka jalan nafas dengan teknik Hatfield Chin Lift. E. Mengkaji nafas pasien dengan cara look, listen, and feel. Baik teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu soal yang pertama. Oke, sekarang kita bahas ya. Di soal yang pertama di sini adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam pemberian bantuan hidup dasar atau algoritma dalam pemberian bantuan hidup dasar. Nah, terdapat beberapa perubahan yang ditetapkan oleh AHA. Nah, sekarang kita lihat algoritma dari pemberian bantuan hidup dasar. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam pemberian bantuan hidup dasar atau RJP. Yang pertama adalah memastikan keamanan atau dalam tahapan danger. Yang dimana terdapat 3, yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Setelah memastikan keamanannya, maka kita harus melakukan cek respon pasien atau tahapan R, ya, yang dimana menggunakan teknik AVU, alert, verbal, pain, dan unresponsive. Nah, jika kita mengecek respon pasien, pasien tidak ada respon atau unresponsive, maka kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahapan S atau soft rehab atau mengaktifkan sistem emergensi untuk mencari bantuan. Nah, setelah kita aktifkan sistem emergensi, maka tahapan selanjutnya adalah C, yaitu circulation. Kita memastikan dengan cara mengecek nadi yang ada di karotis pasien. Nah, jika tidak ada, kita rasakan denyut nadi pada karotis pasien, maka segera lakukan push hard, push fast, yaitu kompresi sebanyak 30 kali dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, yaitu dengan kedalaman 5 sampai 6 cm atau 2 sampai 2,4 inch, ya, yang dimana dilakukan kompresi pada sepertiga sternum. Nah, setelah kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali, maka kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu airway, yaitu membersihkan dan membuka jalan nafas pasien. Nah, jika ada sumbatan atau menghalangi jalan nafas, maka harus dibebaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu breathing, yaitu memberikan bantuan nafas atau ventilasi sebanyak 2 kali. Sehingga rasio dalam pemberian RJP adalah 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Sekarang kita balik pada soal yang dimana seorang perawat telah mengaktifkan sistem emergensi. Nah, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut adalah yang A, yaitu mengecek nadi karotis pasien terlebih dahulu. Ya, jika tidak ada, maka dilanjutkan dengan tindakan kompresi sebanyak 30 kali. Baik teman-teman, saya rasa soal seperti ini bisa lah ya, karena ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam memberikan bantuan hidup dasar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan
ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun mengalami henti nafas dan henti jantung di ruang unit gawat darurat. 2 orang perawat langsung melakukan tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Berapakah rasio kompresi dan ventilasi yang diberikan? A. 3 kompresi dan 1 ventilasi. B. 15 kompresi dan 1 ventilasi. C. 15 kompresi dan 2 ventilasi. Atau D. 30 kompresi dan 1 ventilasi. E. 30 kompresi dan 2 ventilasi. Baik teman-teman, di soal nomor 2 ini ditanyakan adalah rasio kompresi dan ventilasi untuk anak usia 5 tahun. Yang dimana anak ini mengalami henti nafas dan henti jantung. Nah, terdapat beberapa ketentuan dalam pemberian RJP, ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah ketentuan atau panduan dalam pemberian bantuan hidup dasar atau RJP. Yang dimana untuk dewasa, rasio dalam pemberian RJP adalah 30 kali kompresi dan 2 ventilasi, baik 1 atau 2 penolong. Yang dimana kedalaman dalam pemberian RJP adalah 2-2,4 inch atau 5-6 cm di sepertiga sternum. Untuk anak-anak, yaitu rasionya 30 kali kompresi dan 2 ventilasi untuk 1 penolong dan 15 kompresi banding 2 ventilasi untuk 2 orang penolong dengan kedalaman 1/3 antera posterior. Dan untuk bayi, yaitu rasionya 30 banding 2 untuk 1 penolong dan 15 kali kompresi 2 ventilasi untuk 2 orang penolong. Nah, pada soal dikatakan anak ini berusia 5 tahun. Maka di sini dikatakan terdapat 2 orang perawat. 2 orang perawat langsung melakukan tindakan RJP. Maka dilihat dari sini ya, 2 orang penolong yaitu 15 banding 2, yaitu 15 kali kompresi dan 2 ventilasi. Sehingga opsi yang tepat adalah yang C. Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengalami henti nafas dan henti jantung di ruang UGD. Perawat langsung melakukan tindakan RJP selama 2 menit. Setelah itu, perawat mengevaluasi keadaan pasien. Ternyata denyut nadi korban ada dan nafasnya tidak ada. Manakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? A. Melakukan kembali tindakan RJP. B. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. C. Memberikan bantuan nafas sebanyak 10 kali per menit. D. Memberikan bantuan nafas sebanyak 15 kali per menit. Atau E. Memposisikan klien dengan recovery position. Baik teman-teman, di soal nomor 3 di sini ada berkaitan dengan evaluasi dalam tindakan RJP. Nah, lagi-lagi terdapat beberapa ketentuan yang diberikan atau panduan yang diberikan oleh AHA ya dalam pemberian RJP. Nah, dikatakan pada kasus
bahwa seseorang perawat telah melakukan RJP selama 2 menit. Nah, setelah itu mereka mengevaluasi pasien tersebut. Ternyata ada nadi korban dan nafasnya ini yang tidak ada. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh perawat ini? Nah, sekarang kita lihat ya panduannya. Nah, ini dia dalam bentuk evaluasi dalam tindakan RJP. Dikatakan bahwa jika telah memasuki 5 siklus dalam pemberian RJP, maka hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, jika tidak ada nadi karotis, maka lakukan kembali kompresi dan ventilasi sebanyak 30/2. 30 kompresi dan 2 kali ventilasi. Nah, pilihan yang kedua, jika nadi teraba dan nafas tidak ada, maka berikanlah bantuan nafas sebanyak 10 kali per menit dan monitor nadi setiap 2 menit. Nah, terdapat beberapa referensi juga mengatakan bahwa berikan nafas sebanyak 10 hingga 12 kali dalam 1 menit yang diberikan selama 2 menit. Ya. Nah, pilihan yang ketiga adalah jika nadi teraba dan nafas kembali ada, maka berikan posisi mantap atau recovery position yang dimana dievaluasi setiap 2 menit sekali. Dikarenakan henti nafas itu bisa kembali jika terjadi, segera telentangkan pasien dan lakukan nafas buatan kembali. Nah, sekarang balik pada kasus ya, di mana dikatakan nadi korban ini ada dan nafasnya ini yang tidak ada. Sehingga pilihan yang kita pilih adalah yang nomor 2 ya, yaitu memberikan bantuan nafas sebanyak 10 kali dalam semenit dan monitor nadi setiap 2 menit. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang C, yaitu memberikan bantuan nafas sebanyak 10 kali per menit. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke UGD diantar keluarganya. Pada saat datang, terlihat darah mengucur deras dari luka. Pasien mengalami perdarahan akibat sabetan benda tajam di kepala. Tanda-tanda vital terpantau tekanan darah 100/70, nadi 99 kali per menit, dan respirasi 26 kali per menit. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan? A. Resusitasi cairan progresif. B. Berikan posisi head up 30 derajat. C. Elevasikan daerah yang mengalami perdarahan. D. Hentikan perdarahan dengan balut tekan. Atau E. Berikan oksigen 8 liter per menit memakai sampel mas. Baik teman-teman, di soal ini adalah berkaitan dengan proses terjadinya perdarahan, ya, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa seseorang mengalami luka yang ada di area kepala akibat sabetan benda tajam yang mengakibatkan perdarahan dan terlihat darah mengucur deras dari luka tersebut. Tanda-tanda vital didapatkan tekan darah 100/70, nadi 99 kali per menit, dan respirasi 26 kali per menit. Maka hal pertama atau tindakan pertama yang harus kita lakukan untuk menghentikan perdarahan tersebut adalah dengan cara menghentikan perdarahan dengan balut tekan, ya, yaitu melakukan proses pembalutan dan ditekan untuk menghentikan berdarah. Nah, itulah tindakan pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah dengan cara imobilisasi atau mengelevasikan daerah yang mengalami perdarahan lebih tinggi daripada letak jantung. Dan yang ketiga adalah resusitasi cairan segera mungkin untuk mengembalikan volume cairan yang telah keluar melalui proses perdarahan tersebut untuk menghindari terjadinya shock yang diakibatkan oleh perdarahan atau yang disebut dengan shock hemoragik. Baik, maka pilihan yang tepat untuk kita jawab di soal ini adalah yang D, yaitu menghentikan perdarahan dengan balut tekan. Untuk menghindari terjadinya perdarahan itu semakin banyak darah yang keluar, maka lebih berisiko terjadinya shock hemoragik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus
dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.